Penjaya kini hadir untuk Anda. Seperti biasanya, saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio ular di bulan Juli selama 1 bulan ke depan ya. Teman-teman di sini saya mengajak Anda jangan lupa like, di-share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya, supaya tidak ketinggalan sebuah informasi seputar ramalan seperti biasanya, seperti apa yang akan dicapai ya. Nah, bisa lebih relaksasi respon dalam menanggapi hasil ramalan dari saya ya. Oke, teman-teman di sini bisa lebih semangat dalam menanggapi apa yang harus kamu capai ke depannya, seperti apa, dan berikan yang terbaik supaya perubahan hidup kamu bisa lebih baik dan lebih membaik, lebih bagus lagi dari sebelumnya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja dengan siklus kehidupan orang bersio ular. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang bersio ular ya, sesuatu yang harus kamu hadapkan, yang kamu hadapi adalah mengenai tentang gift ya. Ini adalah sebuah kartu yang cukup positif dan kemungkinan bisa mendapatkan sebuah bantuan, dukungan, kegembiraan ataupun sebuah penyelamatan ya. Kartu ini bisa memberikan sebuah sikap yang baik dan mulai dari sekarang kamu mulai bersikap terbuka terhadap bantuan orang lain ya, terhadap dukungan, nasihat, dan doa yang bagaimana akan diberikan kepada kamu supaya apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah pencapaian dalam mengambil sebuah keuntungan dan bisa juga mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan baru, promosi ataupun bantuan ya. Mungkin bertemu dengan dewa penolong dan mungkin mendapatkan sebuah kebahagiaan, keuntungan, dan bahkan bisa mendapatkan sebuah hal yang lebih ya. Nah, jadi sesuatu yang kamu hadapkan di bulan Juli ini sangat bagus sekali, tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapinya. Semua tergantung bagaimana kamu menyikapi baik buruknya, karena setiap manusia pasti selalu diberi akal budi yang sehat bagaimana kamu menyikapi dan menerima, menilai, dan bisa mencapai sebuah hasil yang baik dari hal yang positif ya. Karena yang saya lihat di bulan Juli ini unsur alam semesta, unsur elemen mikro dan makro sangat menghargai dan menghampiri kamu. Jadi kamu harus bisa berpikir lebih positif dan bijaksana dalam segala hal yang akan kamu sikapi, supaya apa yang kamu jalankan benar-benar bisa memberikan sesuatu hal yang cukup memberikan sebuah kepuasan hati kamu ya. Nah, dalam diri kamu kita akan melihat mengenal jati diri kamu lebih mendalam. Pertama yaitu ada kartu Epiphany, reveal your gift ya. Maksudnya di sini adalah tugas kamu adalah mengungkapkan, melepaskan segala bakat kemampuan kamu yang selama ini terpendam. Dan konspirasilah jiwa kamu dengan alam semesta untuk berani mengambil tindakan kamu dari sekarang. Jadi potensi dalam bakat kemampuan kamu itu yang terdalam, yang selama ini sudah terpendam, tapi tidak tahu bagaimana kamu menjelaskan, tidak tahu kamu cara mengembangkannya itu bagaimana untuk mensejahterakan diri kamu. Hidup kamu yang saya lihat lebih banyak bimbang dan ragu-ragu, jadi yang harus kamu capai itulah yang harus kamu berikan kepada orang lain ataupun diri kamu sendiri dulu ya. Dan yang kedua, ini mengenai tentang Ubuntu ya. Ubuntu adalah perhatian dari ataupun untuk orang lain. Maksudnya di sini adalah pertimbangkanlah apa yang kamu berikan dan kamu berempati dengan perjalanan ataupun menempatkan diri kamu dengan posisi mereka. Jadi ibaratnya kamu harus bisa menghadapkan situasi kondisi jiwa kamu dengan orang lain. Jangan kamu terlalu berlebihan dan kamu jangan terlalu berpikir bahwa orang lain harus bisa sesuai dengan kamu ataupun kamu harus bisa sesuai dengan mereka. Tetapi sesuaikanlah dengan situasi kondisi kamu, tempatkan diri kamu dan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Sekarang waktunya lah untuk bisa memperhatikan perjuangan dan bantuan mereka. Banyak mendengarkan dan bersabar
apa yang kamu berikan dan apa yang kamu capai, jiwa kamu dengan orang lain meskipun ataupun sebaliknya ya. Jadi kesediaan kamu lebih banyak memberikan sebuah sikap yang baik, lebih banyak menghargai, dan apa yang kamu lakukan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi itulah sesuai potensi bakat kemampuan kamu, potensi yang bagaimana harus kamu lakukan dalam bakat kamu yang terdalam, sehingga apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah sikap energi yang positif di dalam hidup kamu. Itulah yang harus kamu capai, itulah yang harus kamu berikan di dalam hidup kamu, seperti apa yang harus kamu lakukan ya. Lakukan yang terbaik karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi tidak bisa mendahulukan ataupun menyamakan kehidupan kamu dengan orang lain, dan meskipun sebaliknya ya. Jadi berikanlah sesuatu yang mungkin sebuah tahap pencapaian apa yang harus kamu sikapi. Jadi barulah bisa membentuk dengan sebuah bentuk masa depan yang baik. Lalu kita akan melihat masa depan kamu seperti apa di bulan Juli. Ada kartu Angel Light yang namanya di sini adalah bentuk cakra sejati kamu. Yang harus kamu lakukan adalah memberikan sebuah keyakinan dalam diri kamu sendiri. Bicaralah dan banyak berdoa dan bersekutu dengan Tuhan kamu. Mintalah harusnya apa yang harus kamu berikan dan ungkapilah sesuai dengan kebenaran roh sejati kamu. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu ungkapkan, ungkapkanlah kepada Tuhan kamu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Karena apa yang kamu katakan, apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah bentuk perhatian dalam rencana yang akan kamu jalankan. Terus juga yang kedua, ini mengenai tentang hematit. Mengenai tentang sebuah kekuatan mental dalam diri jiwa kamu. Apakah kamu kuat atau tidak? Kamu perlu memusatkan kembali dalam sebuah perencanaan supaya hidup kamu lebih seimbang. Apa yang kamu lakukan bisa lebih banyak mencoba dan menikmati sebuah pengalaman yang baru. Hidup kamu di sini memang lebih cukup kuat ya, tetapi kamu harus bisa menggapai sebuah energi yang cukup positif dalam memberikan sebuah inspirasi ataupun penyaluran ide-ide bakat kemampuan kepada orang lain sehingga bisa tercapainya sebuah keinginan kamu ataupun sebuah harapan. Jadi bukan hanya sebagai ekspektasi, tapi hanya sebuah keinginan yang besar dan kemauan yang keras, barulah bisa tercapai apa yang harus bisa kamu berikan. Segala sesuatu bukan hanya tergantung dalam pola berpikir kamu, tetapi juga harus berpikir bagaimana kamu cara memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kamu, supaya apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah sikap yang positif dan lebih jernih dalam apa yang harus kamu jalankan. Apa yang harus kamu lakukan harus sesuai dengan apa yang kamu jalankan. Kita akan beralih ke mengenai tentang siklus kehidupan kamu ya. Pertama yaitu ada Fushimi Inari Grand Shrine. Namanya di sini adalah kamu harus bisa terpelihara dan lebih secara terbuka sepenuhnya ataupun secara seutuhnya. Jadi kamu harus bisa lebih tahu dalam segala hal, lebih banyak mencapai sebuah kepuasan dalam apa yang harus kamu lakukan. Siklus kehidupan kamu di sini banyak memberikan sebuah energi yang cukup baik, tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi gitu ya. Terus yang kedua, kamu harus bisa lebih banyak terarah dan berani melepaskan semua stagnasi dan rasa depresi kamu yang cukup kuat. Lebih banyak bergerak dalam apa yang harus kamu lakukan dan penuh dengan cinta kasih ataupun sebuah bentuk perhatian yang besar. Hidup kamu tidak pernah terlepas yang namanya terorganisir dan bekerja lebih efisien, dan bagaimana kamu menenun spiritual kamu dalam segala bidang aspek dan bisa menjadi sebuah orang yang cukup kreatif dan lebih mensejahterakan, memakmurkan diri kamu dalam apa yang kamu inginkan. Jadi siklus kehidupan kamu itu sebenarnya bisa memberikan sebuah energi yang baik. Hanya seperti itulah yang harus kamu berubah diri ya, introspeksi diri ke kehidupan kamu lebih bagus supaya kamu bisa tampak nyata dalam sebuah kebenaran yang otentik, rencana tujuan yang sebenarnya yang harus kamu capai. Siklus kehidupan cukup berbeda sekali dengan ekspektasi kamu. Keinginan kamu harus sesuai dengan rencana yang sudah dijalankan ya.
Jadi kamu jangan merasa bahwa bimbang dan ragu-ragu apa yang harus kamu kerjakan dan apa yang harus kamu lalui dari awal sampai akhir. Jadi tidak perlu rasa bimbang dan ragu-ragu karena hidup kamu di sini yang saya lihat bisa mendapatkan sebuah keberkahan ya. Lalu bagaimana dengan harapan dan tujuan yang akan kamu lakukan? Banyaklah berdoa, dekatkan dirimu pada Tuhan dan berikanlah segala sesuatu yang cukup baik dalam arahan kehidupan kamu seperti apa yang kamu lalui. Divine Masculine maksudnya banyak berdoa dan carilah Tuhanmu, bersekutu dan banyak curhat kepada Tuhanmu apa yang kamu mau dan sebenarnya apa yang kamu rasakan, dan mintalah sebuah arahan petunjuk bagaimana akan kamu sikapi. Berikanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kamu supaya kamu bisa menjadi yang terbaik apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu capai nantinya, supaya kamu bisa mendapatkan sebuah keberkahan dan kelimpahan. Yang pertama, yang kedua dan ketiga, inilah yang paling penting adalah enlightenment. Kamu harus ada sebuah bentuk pencerahan aura, ya. Lakukanlah pencerahan aura dan bersihkanlah seluruh jiwa raga kamu dan pembentukan cakra aura jiwa kamu seutuhnya lebih optimal. Dan bisa kamu mencari saya untuk membantu kamu lebih jelasnya ke depannya bagaimana akan kamu sikapi, ya. Itulah yang harus kamu jalankan dan itulah yang harus kamu berikan dengan cara memfokuskan diri kamu lebih maksimal dan tahap pencapaian yang baik. Apa kata hati roh sejati kamu untuk dalam melakukan segala sesuatu di bulan Juli? Kamu orang yang berusia ular. Yang saya lihat di sini, tuntaskanlah komunikasi dengan jelas apa yang harus kamu berikan dan apa yang harus kamu rencanakan. Segala sisi yang baik dan positif bisa kamu berikan dengan kekuatan dalam diri jiwa kamu seperti apa yang kamu berikan, apa yang akan kamu capai dan apa yang akan kamu sikapi, ya. Hidup kamu penuh dengan ketuntasan dan kelancaran hidup kamu. Barulah kamu bisa berpikir lebih positif dan tegas, bijaksana dengan apa yang kamu berikan, apa yang akan kamu capai dan apa yang akan kamu sikapi. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari namanya ketegasan hidup kamu. Wibawa dan bijaksana itulah yang terpenting. Barulah kamu bisa mencapai sebuah bentuk kelimpahan. Hidup kamu seperti apa, itulah yang akan diberikan sebuah energi yang positif dan mendapatkan sebuah sisi yang baik jika kamu bisa lebih bagus ke depannya dalam merealisasikan, menyalurkan, dan bijaksana dalam apa yang akan kamu kerjakan. Jadi kamu harus lebih banyak mendengarkan intuisi kata hati kamu, tuntaskanlah dan berpikirlah positif, maka segala sesuatunya akan didatangkan segala sisi yang baik kepada kamu. Untuk kamu orang ular, jangan memberikan sebuah sikap energi yang negatif, tetapi tetaplah berpikir maju, berjalan maju, dan bijaksana, maka segala sesuatunya akan didatangkan dengan bentuk kelimpahan yang baik, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana keberkahan yang akan kamu capai di bulan Juli. Yang pertama yang saya lihat adalah ada Sound the Fierce Flute. Ini mengatakan bahwa harus ada sebuah kebijaksanaan dalam membudidayakan diri kamu, membuat pilihan yang selaras, dan ada sebuah niat dengan hati yang tulus dalam menjalankan arahan petunjuk dari spiritual kamu, jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Dan lebih setia dan pada apa yang harus kamu jalankan dengan segala sisi yang baik, tanpa ada sebuah gangguan yang membuat diri kamu lebih susah untuk menggapai sebuah harapan. Terus yang kedua ada Sister of the Star Blossom, ya, mengatakan bahwa kamu memiliki banyak teman, ya, yang mencintai kamu tanpa syarat dan bisa membantu kamu dalam menemukan sebuah jalan, ya. Tapi harus kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan, harus bisa saling membantu dan saling memberikan sebuah sikap yang cukup memberikan energi yang positif. Jangan hanya tahu memiliki banyak teman, tapi tidak ada teman yang bisa saling membantu masalah kamu, ya. Terus yang ketiga, segala bentuk keberkahan yang bakal kamu capai, yang saya lihat di sini ada satu kartu mengatakan bahwa Radiant Moon of Compassion, kekuatan dalam spiritual kamu itulah yang harus kamu lakukan dan bisa membebaskan diri kamu dari sebuah energi getaran yang cukup menakutkan dalam sebuah menilai segala sesuatu, ya. Dan kamu harus bisa memberikan sebuah getaran dalam sebuah kebebasan, bentuk perhatian dalam mencapai sebuah
resolusi kedamaian, hidup kamu seperti apa yang akan kamu alami, yang akan kamu jalankan. Jadi itulah bentuk keberkahan yang benar-benar bisa kamu berikan jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah energi yang positif. Boleh memiliki banyak teman, tetapi teman kamu harus bisa saling membantu, membahu, dan saling menolong. Jika kamu ada sebuah keberkahan, bisa saling berbagi dan saling memberikan sebuah energi yang baik, supaya kamu bisa memberikan sebuah hikmah dan berkat yang luar biasa dalam hidup kamu. Jadi itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan, dan harus kamu hadapi supaya kamu tidak terjatuh bangun ataupun merasa dirugikan oleh teman-teman kamu ya. Kita akan melihat sikap yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi setiap permasalahan kamu di bulan Juli ya. Jadi cukup jelas yang saya kasih tahu karena itu semuanya tuh berhubungan dengan sisi yang baik yang bisa kamu capai. Yang pertama yaitu ada processing grief. Harus bisa lebih banyak memberikan sebuah keluh kesah dengan bentuk penyampaian spiritual kamu. Mintalah petunjuk yang bagaimana akan kamu sikapi, mintalah sesuatu yang harus kamu capai supaya bisa membuktikan bahwa kamu benar-benar bisa memberikan sebuah bentuk pilihan hidup kamu, apa yang harus kamu jalankan. Pertama, membuka kembali respon dan tanggapan kasih sayang, perhatian dalam hidup kamu. Kedua, membentuk kembali sebuah kepercayaan, baik dari diri jiwa kamu, jiwa raga kamu, lingkungan sekitar kamu, Tuhan kamu, ataupun keluarga ya. Terus yang ketiga, mengatasi rasa depresi, rasa sakit hati yang cukup mendalam, ataupun putus asa yang cukup memberikan sebuah energi yang kurang mendominasi hidup kamu ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang receiving elation, menerima ataupun mencapai sebuah kebahagiaan ya. Hidup penuh dengan sukacita yang tak terbatas ya. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan adalah pertama, meningkatkan aliran inspirasi ide kreativitas kamu. Yang kedua, tingkatkanlah sistem kekebalan tubuh kamu, maksudnya lebih kuat dari sebelumnya, meningkatkan, lepas dari yang namanya belajar dari sebuah beban masa lalu, dan kamu harus bisa lebih banyak membangkitkan diri kamu dari sebelumnya, dan hidup kamu yang saat ini bangkit secara seutuhnya dan lebih kuat dari sebelumnya ya, dan lebih mencakup sebuah kepuasan hati kamu dalam hidup kamu ya. Itulah yang harus kamu capai dalam setiap pokok permasalahan yang harus kamu hadapi. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman untuk kamu orang yang berusia ular. Jadi berikanlah sesuatu yang baik supaya kamu bisa memberikan sebuah energi yang positif. Lalu bagaimana dengan pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang akan kamu dapatkan di bulan Juli? Untuk kamu orang berusia ular, di sini yang saya lihat banyak bertemu dengan jodoh ya, banyak bertemu dengan relasi, kerjasama, tim, persahabatan, ataupun hubungan dengan lingkungan sekitar kamu, ataupun hubungan dengan keluarga kamu, hubungan dengan jiwa, dengan Tuhan kamu ya. Di sini kamu harus bisa lebih banyak menghargai yang namanya dewa penolong, relasi, ataupun orang lain yang bisa memberikan sebuah energi positif. Hidup kamu tidak bisa terlepas dari namanya persekutuan, hubungan, dan keterlibatan antara kamu dengan orang banyak ya. Terus yang kedua, ini berhubungan dengan baby. Yang namanya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah sikap yang cukup bisa membedakan mana yang baik atau tidak ya. Dan kamu bisa lebih banyak terlepas dengan namanya sebuah perlakuan ataupun sikap yang menyakitkan, rasa trauma dulunya di kehidupan sampai dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Jadi hidup kamu harus bisa lebih banyak membedakan mana yang baik atau tidak, supaya kamu tidak terjatuh bangun lagi untuk kesekian kalinya. Itulah yang harus kamu capai, dan itulah yang harus kamu berikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kamu ya. Kita akan melihat gambaran hoki rezeki dan dewa penolong, segala keberkahan yang kamu capai dari segi magic money ya. Ada angka 1, angka 3, dan angka 1. Jadi di sini ada sebuah kekuatan dalam menarik sebuah kelimpahan. Jadi kamu harus bisa lebih berhati-hati dalam menyikapi apa yang harus kamu capai nantinya. Jadi di bulan Juli lebih bersemangat dan punya sebuah kekuatan dalam menarik apa yang akan kamu capai, supaya nanti di bulan Juli bisa benar-benar menikmati sebuah hasil.
Jadi udah cukup tahu ya teman-teman, dari awal sampai akhir kamu sudah cukup tahu apa yang harus kamu perhatikan, apa yang harus kamu jalankan, supaya yang perlu diperhatikan, perlu dibina, dan harus diperbaiki. Gak sesuatunya tidak saling merugikan dan memberikan sesuatu yang terbaik dalam diri kamu ya. Oke, kita akan beralih bagian asmara percintaan kamu. Ada apa dengan kisah cinta kamu, orang yang berusia ular? Yang pertama ada bentuk kata inspiration, mengenai tentang bersiaplah dalam mewujudkan keinginan antar pasangan kamu dalam apa yang harus kalian sikapi dengan membentuk pola hubungan yang baik. Terus yang kedua, kisah cinta kamu adalah believe in magic, yang namanya di sini adalah percaya satu sama lain, percaya bahwa segala sesuatunya akan terbentuk dengan baik, selaras dan seimbang, harmonis dan rukun dengan apa yang harus kamu berikan, dengan apa yang harus kamu capai dengan bentuk pola hubungan yang baik. Dan apa yang harus kamu dapatkan itu semua berasal dari bagian dari alam, sehingga bisa terbentuknya sebuah hubungan yang cukup baik ke depannya. Sesuatu hal yang harus kamu jalankan, yang harus kamu perhatikan dalam memperbaiki sebuah hubungan kamu di bulan Juli, orang sio ular itu harus bisa menciptakan sebuah kerukunan, keseimbangan, dan keromantisan. Hubungan yang harmonis dalam apa yang akan diberikan dalam sebuah perjuangan. Hidup kamu dalam sebuah berpasangan, live with the one you love with personal attention and affection. Jadi apa yang kamu jalankan bisa memberikan sebuah sikap yang cukup dewasa dalam berkomitmen apa yang akan kalian berikan. Hidup kamu yang saya lihat adalah segala-galanya buat dia, ada segala-galanya memberikan hal yang pasti dalam kamu berikan. You can do anything you choose. Apa yang kamu berikan sesuatu adalah bentuk pemilihan bahwa dia adalah yang terbaik dan kamu adalah yang terbaik buat dirinya. Jadi apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah ekspresi dalam gambaran, membentuk sebuah pola hubungan dalam sebuah ekspresi bahwa kalian saling mencintai dan saling memberikan sebuah arahan yang bagaimana akan dibawa sampai ke depannya ya. These are powerful words. Jadi sebuah kekuatan dalam dunia, alam semesta merestui hubungan kalian ke depannya dengan baik. Itulah yang harus kamu lakukan dan itulah yang harus kamu sikapi dengan sisi yang baik ya, untuk mendapatkan sebuah pola hubungan yang cukup langgeng ke depannya. Nah, di sini kita akan menarik dua kartu. Ada satu kartu, ada dua kartu kata bijaksana, nasihat untuk kamu ya, dalam membentuk sebuah pola hubungan yang baik. Yang pertama di sini ada kartu transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Ya, maksudnya di sini apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, hubungan antar satu sama lain bisa memberikan sebuah bentuk, bisa mengubah segala sesuatunya dengan baik. Jadi ibaratnya apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan, kamu bisa menaklukkan si pasangan kamu dengan bentuk perhatian, dengan bentuk perasaan kamu, dengan bentuk secara kebersamaan. Jadi hadirnya sebuah bumbu-bumbu cinta ya. Terus yang kedua, ada satu kartu secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Jadi di sini memiliki sebuah perasaan yang cukup mendalam untuk kamu dan pasangan kamu. Apapun yang kamu kerjakan di sini bisa memberikan sebuah bentuk pengorbanan yang cukup besar. Jadi bentuk perasaan kamu yang lebih mendalam bisa memberikan sebuah bentuk perhatian satu sama lain dengan komitmen yang akan kalian capai ya. Nah, jadi hidup kamu tidak bisa terlepas dari namanya transformation secret admirer ya. Apapun yang kamu jalankan, apapun yang kamu berikan bisa memberikan sebuah energi yang positif dalam hidup kamu. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman, udah cukup tahu dalam hal apapun yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, supaya bentuk perasaan kamu bisa saling mendominasi, ada saling koneksi dan membentuk sebuah komitmen ke masa depan. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau konsultasi lebih lanjut, bisa mencatat nomor WA saya di 081919635839. Ya. Saya Ivan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.